Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. معاشر المسlimin wal muslimat rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai refleksi salat sunat, puasa, zakat, haji dan umrah bagi kita sebagai seorang muslim yang senantiasa taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mari kita kembali merenung sejenak bahwa seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita bukan hanya sekedar ibadah ritual untuk menggugurkan kewajiban semata, melainkan ini adalah ibadah ritual yang memiliki makna spiritual yang sangat mendalam yang dapat menjadi pelindung bagi kita sekalian, mengantar keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita memahami secara mendalam. Salat sunnah adalah merupakan ibadah tambahan di luar ibadah salat wajib, sebab apabila terdapat kekurangan daripada ibadah salat wajib kita, maka tentu pahala dari salat sunat kita yang akan mencukupkannya. Dengan salat sunnah dapat membantu kita mencapai ketenangan dan kedamaian batin, serta menghilangkan stres dan kecemasan. Berfungsi juga sebagai kompas spiritual dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia. Refleksi salat sunnah adalah membuat kita semakin disiplin, sebab orang yang menjaga salat sunnah secara rutin akan melatih dirinya untuk memiliki konsistensi dan rasa disiplin dalam menjalankan kewajiban agama secara keseluruhan. Selanjutnya, salat sunnah berfungsi sebagai penyempurna kekurangan dalam ibadah wajib, memastikan amalan kita diterima penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, hikmah yang dapat diperoleh dari refleksi puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, meliputi: pertama, peningkatan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai derajat takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang termanifestasi dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, refleksi daripada puasa adalah melatih kesabaran dan disiplin, menahan lapar dan haus, membelenggu hawa nafsu, melatih kesabaran dan pengendalian diri. Refleksi puasa juga melatih kita untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi, mampu dan sanggup ikut berbagi karena merasakan lapar dan dahaga. Hikmah yang dapat kita peroleh dari refleksi puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, adalah peningkatan ketakwaan. Tujuan utama puasa adalah meningkatkan ketakwaan seseorang sehingga mereka dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tentu itu akan terlihat dan termanifestasi dalam perilaku kita pada kehidupan kita sehari-hari. Refleksi puasa berikutnya adalah melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan disiplin.
Sebab dengan menahan lapar dan haus serta menundukkan hawa nafsu kita dapat melatih kesabaran dan meningkatkan kedisiplinan diri. Membangkitkan kepedulian sosial dengan merasakan lapar dan dahaga dapat menumbuhkan empati dan kepedulian mendalam terhadap kaum fakir miskin dan kepada mereka yang nasibnya kurang beruntung dan membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita. Sehingga dengan refleksi puasa akan membangkitkan rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Refleksi puasa yang terakhir akan menyucikan jiwa kita dan memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang kita miliki. Puasa dapat mensucikan batin, jiwa dan pikiran, serta memotivasi untuk memperbaiki diri dan menjaga diri dari perbuatan sia-sia dan dosa. Berikutnya adalah refleksi daripada zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta dan lain sebagainya. Pertama, refleksi zakat menghasilkan hikmah dan sosial dalam kehidupan sosial dan spiritual. Penyucian harta dan jiwa, zakat membersihkan harta dari hak orang lain dan mensucikan jiwa orang yang telah menunaikannya dari sifat kikir dan dari sifat tamak. Ibadah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat harta, apabila kita kembali merenung sejenak tentang refleksi dan hikmah yang kita peroleh daripada ibadah tersebut, tentu pertama-tama zakat dapat menyucikan diri dan harta kita. Zakat membersihkan harta dari hak orang lain dan menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat-sifat kikir dan sifat-sifat tamak. Berikutnya akan membangkitkan keadilan dan solidaritas sosial. Zakat berfungsi sebagai solusi nyata dalam meringankan beban kaum fakir miskin, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim. Berikutnya kepatuhan kepada perintah Allah dengan zakat yang kita tunaikan menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah untuk berbagi kekayaan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Refleksi zakat yang terakhir memiliki peran institusional. Zakat memperkuat peran lembaga keagamaan dalam mengelola dan menyalurkan dana umat secara efektif, yang pada gilirannya dapat menjaga stabilitas sosial. Yang terakhir adalah refleksi ataukah hikmah dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Refleksi ibadah haji dan umrah memberikan hikmah universal. Yang pertama adalah kesetaraan umat manusia. Semua jemaah tanpa memandang status sosial atau kasta mengenakan pakaian ihram yang sama, melambangkan kesatuan dan kesetaraan umat muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah penguatan iman dan pengorbanan. Ibadah haji dan umrah membutuhkan ketangguhan, baik itu fisik, mental, dan pengorbanan harta, yang menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan. Berikutnya adalah haji yang mabrur, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya surga dan dihapuskan segala dosa dan kesalahannya, memberikan kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan yang lebih baik. Terakhir, refleksi haji dan umrah. Ibadah ini menyatukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia di satu tempat demi mempererat tali persaudaraan secara global dan menunjukkan kekuatan ukhuwah Islamiyah. Demikian video kali ini mengenai hikmah dan refleksi tentang
salat sunnah, puasa, zakat, haji, dan umrah. Semoga membawa manfaat untuk kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.